بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubasyirina wa munzirina li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang mulai ini di pembelajaran terakhir untuk pelajaran tafsir sebelum kita memasuki PAS ataupun penilaian akhir semester. Mudah-mudahan setelahnya PAS dibagi rapot gitu kan, kita rehat dulu. Mudah-mudahan setelah rehat kita bertemu secara tatap muka di pondok. Amin ya robbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada kita sekalian selaku umatnya yang mudah-mudahan masih diberi keistiqomahan di dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita mulai majelis kita dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang urgensinya dakwah ya. Masih tentang dakwah, urgensinya dakwah. Silakan dibuka kitabnya. Untuk yang pertama surat An-Nisa ayat 165 ya, halaman 59. Halaman 95 ya. Halaman 95. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan sebagai rasul. Lafaz rusulan itu adalah badalun, menjadi badal, min rusulan, dari lafaz rusulan qoblahu yang sebelumnya, yaitu lafaz rusulan di ayat yang ke 164. Rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaika. Mubasyirina, tugasnya Rasul itu memberi kabar gembira, bisawabi dengan pahala, man amana, bagi orang yang beriman. Wa muzirina, dan tugasnya itu adalah memberi peringatan, bil iqabi, dengan siksaan, man kafaro, kepada orang yang kufur. Maksud Rusulan mubasyirina wa muzirina adalah arsalnahum, kami utus untuk mereka ya. Untuk manusia itu tugasnya adalah mubasyirin wa munzirin. Tugas mubasyir dan munzir itu adalah sebagai dai ya, maksudnya pemberi kabar gembira dan memberi peringatan, itu maksudnya adalah sebagai dai. Pertanyaannya, mengapa Allah mengutus Rasul? Tujuan Allah mengutus Rasul adalah li'alla yakuna, supaya tidak ada linnasi, untuk manusia, alallahi, nanti di hadapan Allah, hujatun, alasan, tukolu, yang diucapkan ba'da irsali rusul, setelah diutusnya Rasul, ilaihim, kepada mereka. Fayaqulu, lalu mereka menyatakan ya, Rabbana, wahai Rabb kami, laula ursilta, seandainya diutus ilaina, kepada kami, rasulan, seorang rasul, fanat tabi'a, maka kami akan mengikuti ayatika, ayat-ayatmu, wanakuna, dan kami akan menjadi minal mu'minina, termasuk orang-orang yang beriman. Paba'atnahum, maka kami mengutus mereka, kata Allah, mereka itu para rasul ya, liqat'i idrihim, untuk memutuskan ataupun untuk menjawab uzur mereka, supaya mereka tidak punya alasan nanti pada hari akhirat. Wa kana Allahu, dan terbukti Allah azizan, maha perkasa, fi mulkihi, dalam mulkiahnya, dalam kerajaannya, hakiman, dan maha bijaksana, fi son'ihi, dalam perbuatannya. Dalam ayat ini dijelaskan ya, tujuan Allah mengutus seorang rasul adalah supaya orang-orang yang tidak beriman tidak mempunyai alasan nanti pada hari kiamat. Ketika Allah masukkan mereka ke neraka, mereka tidak punya alasan lagi. Walaupun sebenarnya Allah itu azizan. Apa yang disebut azizan? Perkasa.
Allah itu tidak butuh alasan untuk memasukkan orang apakah mau ke surga, apakah mau ke neraka. Surganya surga Allah, manusianya juga punya siapa? Punya Allah, gak butuh alasan Allah itu untuk memasukkan manusia ke surga atau ke neraka. Tapi Allah itu hakiman, bijaksananya Allah. Jadi bijaksananya Allah itu mengutus Rasul untuk berdakwah supaya ketika Allah memasukkan manusia ke surga, memasukkan manusia ke neraka, ada hujah, ada alasan. Walaupun sebenarnya Allah itu ajizan, perkasa, tidak butuh alasan, tetapi Allah itu hakiman, maha bijaksana. Jadi dalam ayat ini ya, urgensinya dakwah ataupun pentingnya dakwah adalah sebagai hujah, sebagai alasan bagi Allah untuk menjatuhkan siksa ataupun memberikan pahala. Jika orang yang mengikuti dakwah maka Allah memberikan pahala, dan jika orang yang tidak mengikuti jalan dakwah maka Allah memberikan siksa. Itu adalah maksud dari surat An-Nisa ayat 165. Dilanjut ya, pembahasannya dilanjut ke surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Surat Al-Maidah ayat 78 dan 79, silakan dibuka halaman 108, masih di jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'ina dilaknat alladzina kafaru, orang-orang yang beriman, min bani Israila, dari Bani Israel, ala lisani Dawuda, melalui perantaraan lisannya Nabi Daud. Lisan maksudnya dakwah ya. Melalui perantaraan dakwahnya Nabi Daud, bi anda'a, dengan mengajak Nabi Daud alaihim, kepada mereka. Pamasahu, kemudian Allah merubah mereka kirodatan, sebagai monyet, sebagai kera. Wahum, mereka itu adalah ashabu Ailah, penduduk kota Ailah. Di awal sudah disebutkan ya tentang penduduk kota Ailah di surat Al-A'raf ayat 164 ya, 163 sampai 165 sungguhnya ya. Di sana disebutkan bahwa penduduk kota Ailah itu terbagi 3 golongan. Pertama, orang yang durhaka. Kedua, orang yang aktif untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, orang yang acuh, yang cuek. Buat apa kita memperingatkan orang-orang yang durhaka itu? Toh mereka sudah durhaka, toh mereka sudah berhak atas adab Allah. Yang penting diri kita aja. Malahan mereka cenderung menyalahkan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Di sana juga dijelaskan kan, orang yang durhaka dan orang yang tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, yang cuek itu, 2 golongan itu Allah rubah mereka menjadi kera. Wa Isa bin Maryam, dan melalui perantaraan lisan ataupun dakwahnya Nabi Isa bin Maryam, bi anda'a alaihim, dengan Allah berdoa Nabi Isa berdoa alaihim, mendakwahi alaihim, kepada mereka. Pamasahu, lalu mereka itu berubah bentuk, khonaziro, sebagai babi. Wahum ashabul maidah, mereka itu penduduk ya ashabul maidah, orang yang diberi hidangan, bukan penduduk maidah ya, orang yang diberi hidangan. Zalikal laknu, laknat tersebut, bima, karena perkara, asaw, yang mereka itu bermaksiat, wakanu ya'tadun, dan mereka ya'tadun, mereka itu adalah melampaui batas. Kenapa? Kanu, mereka itu layatana hauna, tidak saling melarang. Ailayanha, yaitu tidak melarang, ba'duhum, sebagian yang lain, ba'don, kepada sebagian lagi, an muawadati mungkarin, dari membiasakan perbuatan mungkar, fa'aluhu, yang mereka kerjakan. Labi sama alangkah buruknya, maka nuyaf'alun, apa yang mereka kerjakan, ya. Fi'luhum, itu kan yaitu pekerjaan mereka, hada, yang ini. Jadi di ayat ini juga dijelaskan tentang urgensinya dakwah, pentingnya dakwah ya. Di sini dijelaskan bahwa alasan Allah menjadikan penduduk Ailah monyet dan menjadikan ashabul maidah juga sebagai babi, sebagai ya bebu,
Karena mereka itu tidak mau menjalankan dakwah. Karena mereka itu pertama durhaka, kedua tidak mau menjalankan dakwah. Jadi di sini urgensinya dakwah adalah hujah ya dari Allah untuk menyiksa dua golongan manusia. Pertama, golongan yang tidak mendengar seruan dakwah, yang kedua, golongan yang tidak mau berdakwah. Jadi oleh karena itu, setelah mendengarkan ayat ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berdakwah ya, karena dakwah itu bukan hanya kewajiban kiai, bukan hanya kewajiban ustadz, tapi dakwah itu adalah kewajiban seluruh umat Islam. Kalimat juga ud'u gitu kan. Ud'u itu kalimatnya umum ya. Antum maksudnya. Antum itu ya kalian orang-orang yang beriman. Orang yang beriman diwajibkan untuk berdakwah. Dari kesimpulan ya 3 ayat ini, pentingnya dakwah ini sama ya, adalah sebagai hujah dari Allah pada hari kiamat ketika Allah memasukkan manusia ke surga dan memasukkan manusia ke neraka. Ada alasannya, enggak semata-mata mentang-mentang Allah punya sifat azizan lantas Allah semena-mena memasukkan manusia ke surga dan memasukkan manusia ke neraka. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di pembelajaran tatap muka di bulan Januari. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.